Shalom. Saya masih tetap mau behandle soal keuangan. Siapa yang tidak datang hari Jumat yang lalu, tolong angkat tangan. Ada yang angkat tangan terbalik. Ya, ini hari saya masih teruskan tentang keuangan. Banyak pemimpin-pemimpin tidak berani bicara soal keuangan, takut kalau jemaat tersinggung atau tersungging sehingga keluar dari gereja. Kita tidak perlu takut kalau menjelaskan hal kebenaran. Keuangan bukan gosip. Keuangan adalah kebenaran. Amin. Nah, kalau kita takut, pemimpinnya takut menjelaskan apa itu keuangan menurut firman Tuhan, maka seluruh jemaat itu nanti tidak tahu apa-apa. Mata rohani buta, menyalahgunakan keuangan juga tidak tahu bahwa dia menyalahgunakan keuangan dan sebagainya. Sehingga berkat yang akan dicurahkan itu tertahan. Yang menahan adalah sikap kita sendiri, karena kita tidak mau mendengar kebenaran. Firman Tuhan ini bukan sekedar informasi. Kalau informasi itu memberi penjelasan, keterangan, tapi firman Allah ini adalah kebenaran. Yesus bilang, aku jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Nah, kalau informasi saudara mau percaya kek, tidak mau percaya kek, terserah. Tapi kalau kebenaran ditolak, ada akibat nanti terjadi. Tapi kalau kebenaran ini dipercayai sebagai firman Tuhan, kita terima, pasti juga ada berkatnya positif. Jadi kalau informasi diberikan, kita bebas. Tapi kalau kebenaran firman Tuhan disampaikan, saudara tidak bebas. Saudara harus memilih terima atau tolak. Bisa mengerti? Kalau tidak, wah, orang Kristen berapa ratus juta. Ini semua bilang nanti kapan-kapan aja saya dipenuhkan Roh Kudus. Ya, kapan-kapan saja saya nanti kalau Tuhan Yesus datang bisa naik ke surga. Kapan-kapan menurut selera kita. Karena itu bukan kebenaran. Tapi kalau itu kebenaran, kebenaran saudara terikat dengan kebenaran yang disampaikan. Kalau diterima, berkat akan datang. Kalau ditolak, ya berkat tidak datang. Jadi saudara mesti mengerti tentang kebenaran. Saya berlomba dengan waktu, kalau bisa saya menjelaskan semua kebenaran. Tetapi apakah bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama, kebenaran demi kebenaran ini dijelaskan kepada jemaat. Syukur kalau bisa. Tapi kalau tidak, seberapa kebenaran yang sudah saudara dengar, lakukan itu. Jangan tunggu semua kebenaran baru dengar, ngerti, baru lakukan. Yang sudah mengerti, yang dengar dan mengerti, itu sudah terikat untuk menjadi penurut daripada kebenaran itu. Ya. Nah, uang
bukan dosa. Katakan kiri kanan, uangmu bukan dosa. Kecuali kalau uang dari korupsi. Sekarang banyak orang sakit, orang lemah, di penjara, karena harus mempertanggungjawabkan kebenaran yang tidak mudah. Nah, uang bukan dosa, betul? Tetapi sikap kita terhadap uang itu bisa menjadi dosa atau tidak menjadi berkat. Akibat dari sikap kita kepada keuangan, hal keuangan. Itu akan melahirkan kebaikan atau kalau tidak, karena sikap negatif akan tidak membuahkan buah yang baik. Uang bukan dosa, tapi keinginan akan uang itu dosa. Keinginan akan uang. Jangan salah mengerti ya. Uang dosa atau tidak? Tidak. Keinginan akan uang dosa atau tidak? Apa sebabnya? Kalau tidak ingin punya uang, tidak makan, mati mokok. Bagaimana pendeta Paulus bilang keinginan akan uang itu dosa? Setelah dulu ya, kalau saya jalan-jalan dengan istri saya, lihat ada arloji bagus, wah kepingin. Lihat ini itu kepingin. Tapi koceknya tidak kepingin. Masuk angin. Ya. Tapi sekarang lihat begitu, ya jalan terus. Bukan mengada-ada, saya tidak mengada-ada. Tapi itu yang saya alami. Karena keinginan saya sudah dicabut oleh Tuhan. Kalau enggak, dipikiri satu malam enggak bisa tidur. Kenapa? Kepingin arloji Rolex. Tapi sekarang tidak, bebas dari keinginan. Ya, kalau memang hal itu perlu, penting, alat yang penting, silakan. Saudara mau beli apa itu brandweer, apa itu namanya, semprotan untuk pemadam api, boleh, tidak dilarang. Cuma keinginan akan uang. Rasul Paulus berkata, orang yang ingin jadi kaya akan jatuh dalam berbagai macam percobaan. Dalam 1 Timotius. Jadi Paulus pernah berkata begini, kita punya seperti kita tidak punya. Kita tidak punya, tapi seperti kita punya. Kita tidak punya pesawat terbang, tapi bisa terbang. Betul? Nah, jadi ada orang yang punya uang tanpa keinginan untuk menjadi kaya. Kalau dia diberkati, itu kasih karunia daripada Allah. Dan dia harus mengerti bagaimana untuk memanage keuangan. Ya. Selanjutnya, kita itu ada di dalam percobaan ketika kita tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa, wes aku tidak punya duit, ini saja jam 3 pagi, nyolong. Jadi paluka. Dalam percobaan kita bisa melihat siapa orang itu. Ternyata dia
pencuri, menjadi penipu, berbohong dan sebagainya. Tapi Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Ya. Ketika kita berada dalam percobaan, saat kita punya uang. Jadi kalau saudara mau tahu orang itu aslinya, bagaimana pada waktu dia punya uang banyak. Atau yang kedua, kita bisa tahu keaslian orang itu pada saat dia tidak punya uang apa-apa. Dia berharap kepada Tuhan. Nah, dari situ kita bisa lihat siapa dia. Ya. Bukan cuma, oh ya, firman Tuhan tadi omong begini-gini, saya ini seperti apa. Tidak cuma kita mengerti dan kita mengetahui, menyadari bahwa kita itu seperti apa. Tapi bagaimana kita itu menjadi makhluk yang dipercayai, diberkati oleh Tuhan dan memuji dan menyembah kepada Tuhan. Jadi siapa aslinya kita ini? Yaitu pada saat kita tidak punya uang, atau yang kedua pada saat kita punya uang banyak. Ya. Ada manusia yang segala sesuatu diukur dengan uang. Ini berapa harganya, yang ini berapa harganya, ini lebih mahal, oh ini kualitasnya lebih bagus. Diukur dengan uang. Tidak salah. Tapi jangan mengukur rohani dengan keuangan. Bisa mengerti saudara? Jangan mengukur kerohanian itu dengan hal-hal yang seperti itu tadi. Sebab manusia meninggal dunia tidak bawa uang. Siapa yang bawa uang? Ada orang mati bawa uang? Ada yang ketawa, rupanya dia itu. Tidak ya. Nah, jadi jangan kita menyalahkan keuangan, uang itu. Tapi bagaimana sikap hati kita terhadap uang itu. Ini lebih penting. Sebab itu dalam Matius 4, ketika Tuhan Yesus dicobai, tentang yang ketiga itu adalah kemuliaan dunia. Iblis bilang, kamu sembah aku satu kali saja. Ini semua kemuliaan dunia aku berikan kepada kamu. Yesus menolak. Kenapa Yesus menolak? Karena Tuhan tidak memiliki keinginan akan uang seperti orang dunia. Tuhan tidak memiliki keinginan akan uang. Bisa mengerti saudara? Saudara bisa memiliki uang tanpa hati saudara melengket sama uang. Puji Tuhan ada uang. Puji Tuhan uangnya kurang yang masuk. Puji Tuhan uangnya 2 kali lipat masuk hari ini. Tapi bukan sukacita karena uang. Saya tidak katakan bahwa saudara harus menangis kalau tidak ada uang. Tapi sikap kita ketika uang ada atau tidak ada, itu akan membuktikan kepada Allah siapa yang kita cinta. Kristus atau diri kita sendiri. Nah, kita tidak bisa menghindar dari percobaan selama sumber percobaan itu masih ada di dalam diri kita. Coba kita baca Yakobus 1 ayat 14.
Yakobus 1 ayat 14. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Nah, keinginannya siapa? Sendiri. Orang lain, tetangga, tetapi diri sendiri. Jadi di dalam diri kita itu ada banyak keinginan. Lebih banyak keinginan, lebih repot menghandle nanti. Dan itu sumber daripada percobaan. Terus? Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, terus? Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya. Ayat 16. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Ya. Jangan berpikir yang salah. Jadi di sini dalam ayat 14 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan Freddy atau keinginan si A, keinginan sendiri. Jangan salahkan orang lain. Ya, keinginan. Lebih besar keinginan itu, lebih besar percobaannya nanti. Sebab Tuhan tidak menaruh keinginan itu di dalam hati manusia supaya dicobai, tapi manusia sendiri memasukkan keinginannya akan hal-hal dunia, sehingga tercobalah dia dalam kesulitan-kesulitan. Nah, memiliki uang tidak salah, tapi terikat akan uang, keterikatan akan uang ini bisa efeknya kemana-mana. Ya. Kita harus waspada, sebab juga keinginan itu bisa menjadi berhala di dalam hati kita. Iblis bilang kepada Yesus, kamu sujud 1 kali, dunia saya berikan. Sujud itu kan berhala. Sujud. Kalau kita dikalahkan oleh uang, bukan kita menggunakan untuk perkara yang baik, tapi untuk yang tidak baik, itu tanda di hadapan Tuhan kita sudah 1 kali tunduk, 1 kali menyembah kepada berhala. Itu bukan kepada Tuhan. Jadi saudara hati-hati persoalan uang. Kita boleh memiliki berapa banyak, tapi jangan sampai uang itu jadi berhala kita. Artinya melengket dengan hati kita. Ya, lagi sekali Rasul Paulus bilang, aku punya seperti tidak punya. Aku tidak punya, tapi aku punya. Loss. Bukan maksudnya loss itu bukan tamak. Royal. Bukan loyal, royal. Tapi loss itu berarti uang itu keinginannya tidak bisa memerintah kita lagi. Kita yang perintah. Kalau kita berjalan sama dengan Tuhan, maka kita bisa memerintah keuangan. Kalau kita berjalan sendiri, kita yang diperintah oleh keinginan akan uang. Bisa nangkap ya? Jadi kita bisa memeriksa bagaimana keadaan kita. Kita diperintah atau kita memerintah. Dan ini penting sekali. Selanjutnya,
marilah kita lanjutkan. Jangan bosan-bosan menabur. Ini persoalan berkat, ini persoalan menabur. Walaupun saudara bersikukuh memiliki uang, ini berkat Tuhan, tapi follow up-nya tidak ada, saudara tidak menabur, saudara simpan saja, maka itu barang akan jadi rusak. Ya. Sembako misalnya, jangan bosan-bosan kita membagi sembako. Ya ini tahun 50 kok tidak pernah ada seperti begini. Tahun 50 ada urusannya sendiri. Ada warnanya sendiri. Tidak banyak penduduk dunia. Dan tidak banyak yang miskin sekali sampai tidak bisa makan, mati kelaparan. Sedikit sekali itu terjadi. Itu sekarang ini terjadi, saya bisa lihat di televisi dan sebagainya. Bagaimana orang itu tidak makan dan sebagainya dan sebagainya. Nah inilah, kita tidak boleh menutup mata, kita harus membuka mata. Kalau kita menutup mata, iblis senang. Dan kita seperti seolah-olah kita berbuat baik, tapi tidak ada orang yang kita bisa berbuat baik. Bukan begitu maksudnya. Ya. Nah, jangan bosan-bosan membagi berkat kepada siapa saja yang saudara ingin memberkati. Sebab Yesus bilang begini, orang miskin tak habis-habis. Orang miskin itu begitu banyak, tidak habis-habis. Aku tidak selamanya berada di tengah-tengah kamu. Aku akan pergi kepada Bapa. Sebab itu perempuan ini dia sambil menangis, dia mencucurkan Maria Betania, mencucurkan minyak narwastu. Karena dia tahu, dia punya feeling, dia punya pikiran Yesus ini, Maria ini bukan rasul, tidak ada rasul yang perempuan, tapi dia punya perasaan tajam sekali. 12 murid tidak tahu bahwa Yesus akan disalib. Maria sudah tahu lebih dulu. Ketajaman itu perlu. Ya. Dan dia mengurapi Yesus sebelum Yesus disalib. Tujuannya bukan pamer, tapi tujuannya adalah supaya dia tidak keduluan orang lain dalam meminyaki tubuh Kristus. Sebab meminyaki tubuh Kristus itu cukup lama, seluruh tubuhnya diminyaki. Nah pada saat Nikodemus meminyaki tubuh daripada Yesus yang sudah mati, Maria juga ada di situ. Tapi dia sudah lega karena dia sudah mendahului. Amin. Kalau enggak, aduh dia merasa merasa menyesal. Kenapa aku kok enggak kemarin sebelum mati diurapi. Roh itu ada pada 5 anak darah yang bodoh. Mereka juga berusaha pada akhirnya untuk mencari minyak. Entah minyak narwastu atau minyak tamon atau minyak apa, saya tidak tahu. Tapi sudah terlambat. Pintu sudah tertutup
tidak bisa dibuka lagi. Nah, Maria tahu hal seperti itu akan terjadi. Dia mendahului. Banyak orang Kristen ada di belakang. Bukan duduk di belakang ya. Asal jangan ngantuk. Suka di belakang. Ya. Siapa orang Israel yang dibunuh oleh bangsa Amalek? Itu siapa yang dibunuh di panah? Yang jalannya makin lama makin ke belakang, kalah cepat dengan yang muda-muda, sehingga akhirnya Amalek membidik orang Kristen yang lemah, yang ketinggalan jalannya sudah sempoyongan. Periksa lagi saudara, hidup saudara bagaimana? Kita tidak selamanya enak mendengar firman Tuhan saja, tapi kita dituntut untuk melakukan, kita dituntut apakah kita sudah melakukan atau belum melakukan. Kalau belum, cepat, lebih baik cepat daripada terlambat. Tuhan tidak suka hal yang terlambat. Nah, coba kita mau baca di dalam Yohanes 12. Ayat 1 dan 2. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ya, terus? Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, Ya. lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Ya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ya, jadi tadi saya sudah jelaskan, dia takut ketinggalan, didului oleh orang lain. Ya, jadi dia mendahului dalam hal perminyakan ini. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus juga dikritik oleh murid-muridnya sendiri. Karena ada kepalanya, itulah Yudas. Guna apa ini minyak narwastu begitu banyak? Lehernya sempit. Kalau mau dibuka tidak ada penutupnya, langsung dipatahkan. Ya. Kalau ini dijual tentu bisa harganya mahal. Daripada dibuang-buang seperti ini. Semua orang pro sama Yudas, setuju sama Yudas. Cuma satu yang tidak. Siapa dia? Tuhan Yesus. Yudas memakai kata-kata rohani. Seolah-olah dia begitu rohani. Dia bilang, buat apa ini dibuang-buang begini? Dijual, uangnya 300 dinar bisa dipakai untuk dibagi sembako. Dalam kurung, belum tentu. Belum tentu. Perkataannya rohani sekali. Tapi pancuri dia. Apa itu pencuri? Peluka. Pancuri dia. Ya, kasihnya Tuhan Yesus seringkali dicolong sama dia. Dan tidak punya mata rohani yang terbuka. Dia berbuat demikian, dia anggap seperti biasa. Nah, Yesus bilang sampai akhir zaman, di mana Injil diberitakan, di situ perbuatan perempuan ini juga akan diberitakan.
termasuk tanggal berapa sekarang. Ya, sudah dengar, itu adalah perkataan Yesus. Nah, wanita ini adalah wanita yang bijak, yang mencucurkan minyak wangi. Cirinya wanita bijak itu adalah tidak mau ketinggalan. Dan yang kedua, tidak mau jadi lima darah yang bodoh soal waktu. Saudara, jadi penting sekali kita perlu dengar tentang keuangan. Sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Apalagi yang di mana ada sesuatu, di situ ada hatimu. Di mana ada dasimu, di mana ada sepatumu, sepatu ya biasa saya cincai lah, tak perlu yang haknya sampai 15 cm. Ya, tapi di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Jadi hatimu itu terus mengincar hartamu supaya dia bisa menjaga siang dan malam, ditambah campur dengan khawatir, takut, dan sebagainya. Tidak dikatakan di mana ada pisaumu, di situ ada hartamu. Tidak. Di mana ada uangmu, kekayaanmu, di situ ada hatimu. Kalau kita melengket dengan keinginan akan uang. Kalau tidak, puji Tuhan, kita punya uang berapa, silakan. Tapi saya tidak terikat oleh itu. Satu saat diminta untuk persembahan ini itu, silakan. Ya, saya pernah saksi barusan minggu, salah satu saudara kita di sini jual sembako, dan ini kali dia tergerak, tidak usah bayar, gratis 100 kilo atau berapa ratus kilo, saya kurang terang. Ya dicoba, jangan kita bayar, kalau nanti gratis nanti kamu rugi. Oh tidak, Tuhan sudah membayar, mengembalikan, sudah utuh dikembalikan katanya. Satu hal yang paling sulit buat saya, kalau saya makan di restoran atau diajak dan sebagainya. Sebab biasanya kalau mau bayar, sudah dibayar dulu sama orang lain, yang setelah bayar dia kabur. Bukti takut, saya pikir-pikir, bagaimana ya caranya supaya tidak kelihatan orang. Ya, tapi kalau itu cinta Tuhan, why not? Why not? Ya, jadi kita mesti hati-hati. Seorang rasul pun bisa ngomong seolah-olah rohani, tapi sebenarnya tidak. Nah, Tuhan Yesus membela kepada Maria. Coba kita baca orang miskin tadi, Yohanes 12 ayat 8a atau seluruhnya ayat 8. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Ya, orang miskin selalu ada pada kamu. Jadi kapan-kapan kamu mau kasih orang-orang miskin, silakan. Kesempatan ada.
Terus, tetapi Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. aku tidak selamanya, Yesus tidak selamanya ada pada kita. Sebab dia mesti mati disalib. Jadi pengurapan itu sudah penting, sudah betul. Hanya kalau kamu mau berbuat untuk orang miskin, silahkan. Dunia ini tidak akan habis-habis dengan orang yang miskin. Sewaktu-waktu Anda mau berkorban untuk sembako, bisa. Karena orang miskin tidak akan habis. Karena dosa-dosa manusia itu begitu luar biasa. Nah, jadi Tuhan itu begitu baik. Amin. Ya. Ada seorang pendeta datang kepada saya, bilang, Pak Paulus kalau khotbah jangan keras-keras, nanti jemaatnya keluar semua. Saya bilang tidak, tambah banyak. Oh ya, iya. Kalau Anda juga khotbah yang betul, kebenaran, jangan bilang Tuhan bilang sama saya, padahal bukan Tuhan yang ngomong, itu sudah dusta, tidak boleh. Lebih baik, mari kita baca Injil Yohanes pasal 12. Tidak usah bilang, ini Tuhan bicara sama saya. Kalau memang betul-betul Tuhan bicara, oke, saya angkat topi. Tapi kalau tidak, jangan mengarang cerita pendek. Ya. Tuhan mau tulus. Kalau orang memuji kita, teruskan, kembalikan kepada Tuhan. Jangan ditahan untuk diri sendiri. Nah, di dalam Mazmur 92, kita beralih kepada Mazmur. Ayat 14 sampai dengan 16. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ya, Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. ini Mazmurnya dari Musa. Musa bilang, pada masa tuaku, aku masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Tuhan membedakan antara orang yang berusia tua di dalam Tuhan dan di luar Tuhan. Bisa mengerti, saudara? Bisa. Orang tua, biasanya kalau orang tua di luar Tuhan, selalu mengeluh, saya sudah tua, saya tidak diperhatikan, saya begini, saya begitu, sudah saya mau mati aja, beli peti mati, disimpan di kamar belakang. Ini betul terjadi. Tapi yang mati bukan orangnya, peti matinya yang mati. Kenapa? Dimakan sama semut putih, rayap, ya rayap, merayap dia. Ganti kedua kali, ukir-ukiran bagus sekali. Dimakan lagi oleh rayap. Dia sendiri tidak dimakan rayap. Sampai ketiga kali, baru dia meninggal setelah terima Tuhan Yesus. Sebab itu jangan sia-siakan hidup yang tua. Saya mulai pelan-pelan merambah ke tua. Bukan ketuaan. Tua. Haleluya. Ya, tua itu bisa dalam arti umur. Umurnya sudah 60, tapi pikirannya kayak anak kecil. Nah, itu.
Ya, tua itu juga bisa pikiran, badannya masih muda, pikirannya sudah tua, sudah jauh. Jadi macam-macam tua. Tapi di sini Musa bilang, walaupun pada masa tuaku masih aku berbuah-buah menjadi gemuk dan segar. Apa sudah percaya? Siapa yang percaya? Angkat tangan. Yang tidak percaya mau kurus. Ya. Hidup ini begitu cepat sekali. Ya, saya masih ingat tahun 67 saya dipanggil jadi hamba Tuhan, pergi ke pedalaman-pedalaman seluruh Nusantara Indonesia ini kami datangi, dan Tuhan atur luar biasa sampai di Riau. Saya mau selesai tugas sampai di Riau, saya ketemu dengan seorang pendeta, 2 orang pendeta dari Singapura, dan dia bilang, nanti sore kami mau mengadakan KKR, cuma kesulitan tidak punya pengacara, tidak punya translator, ya bukan translator, ya. Dia bilang, kamu saja nanti sore. Saya bilang, saya punya Inggris ini, Inggris campur Perancis. Nanti kamu marah sama saya. Kamu bilang kamu bisa. Saya tidak bisa, saya mengerti saja. Bahasa Inggrisnya saya mengerti. Perancis saya tidak mengerti. Tidak apa-apa sudah, ayo. Nanti sore kamu. Ya, kemurahan Tuhan saya bisa menerjemahkan. Terus dibawa 10 hari keliling di Riau sana. Dari satu desa ke desa yang lain. Kadang-kadang makan ikan yang enak itu, tapi kadang-kadang ikan mairo, ya juga terima kasih Tuhan. Terus dibawa, dikasih bonus ke Singapura. William Lee mengatakan, you must speak English. Kamu mesti ngomong bahasa Inggris, jangan bahasa Melayu. Saya bilang, wah saya tidak bisa bahasa Inggris, saya cuma bisa bahasa Melayu. Tidak, wah aku tarik, kamu mesti bahasa Inggris, kamu bisa. Saya bilang, saya belum bisa. Coba Mi. Oke, tapi kalau salah jangan marah sama saya. Ya, pokoknya Inggris dari mana kek kamu. Pokoknya Inggris. Sudah, puji Tuhan, saya bisa menerjemahkan dalam tempo 10 hari. Kemudian dibawa ke Singapura. Tidak pernah saya terpikir setelah saya keliling Indonesia, masuk keluar hutan, saya dibawa Tuhan ditambah Makedonia, yaitu Malaysia, Muang Thai, sama Singapura. Jadi pendeta William Lee bilang, besok kamu khotbah bahasa Inggris ya, jangan bahasa lain, bahasa Inggris. Saya bilang, oke, tapi dalam hatiku, masa bisa aku? Saya tidak apa-apa. Satu malam saya tidak tidur, saya berlutut, dan saya sepertinya khotbah. Saya bukan berlutut untuk memeriksa bahasa Inggris saya berlutut untuk belajar bahasa Inggris, karena saya tidak bisa bahasa Inggris. Setelah besoknya jam 9 saya khotbah, selesai anggota jemaatnya datang sama saya. Wah, you speak very good ya, very good, luar biasa. Semua haleluya. Dalam hati saya, kamu gak tahu satu malam aku udah tidur. Ya, Tuhan itu begitu baik sekali. Amin. Siapa di sini yang tahun depan mau masuk sekolah Alkitab? Angkat tangan. Sesungguh kita kekurangan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta.
Ya, jadi biasanya orang kalau sudah tua bilang, tuh saya lebih baik mati saja daripada saya begini. Jangan suka ngomong mati. Bilang saya hidup. Adapun mati itu urusannya Tuhan. Tidak usah bilang, Tuhan saya sudah antri 10 kilometer. Berapa kilometer pun Tuhan tahu. Ya, saya melihat ada beberapa orang yang diberkati secara ekstra luar biasa justru pada saat tuanya dia. Yang pertama saya ambil 3 saja. Pemakaian Tuhan kepada Abraham. Waktu dia umur 75, ya untuk zaman itu masih muda. Manusia hidupnya sampai 200, 300. Abraham umur 75 masih belum punya anak. Belum berhasil punya anak. Naik umur 80, 90, banyak gejolak. Ya, antara lain Ismail dan sebagainya turut masuk di dalamnya. Tetapi persis usia 100 tahun dia diberkati secara khusus. Berkatnya itu adalah berkat mujizat. Tidak bisa mandul jadi tidak mandul. Ya, ini luar biasa. Jadi kalau orang mengatakan, saya sudah tua, saya tidak bisa dipakai Tuhan. Mungkin tidak bisa dipakai Tuhan, semangat yang luar biasa, tetapi bisa dipakai Tuhan dalam banyak hal, dalam doa, dalam memberi nasihat, dan sebagainya. Jadi umur 100 tahun Abraham melihat mujizat Allah. Kenapa tidak umur 50 tahun? Kenapa tidak waktu umur 70 atau 60 tahun? Mengapa mesti tunggu sampai umur 100 tahun baru dia melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, mujizat Tuhan? Ini menjadi jawaban daripada ayat tadi, Musa, bahwa usia tinggi Tuhan masih bisa memberkati. Dan berkat itu berkat yang nyata, saudara ya. Nah, yang kedua, Yakub, Ishak itu diberkati sedemikian rupa sampai dia begitu kaya sekali. Pertama-tama dia diberkati karena dia menabur 100 kali lipat. Maafkan. Coba kita baca 26. Kejadian 26. Ya, ayat berapa? Ya, ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Luar biasa. Saudara mau diberkati? Saudara menabur berapa kali lipat? Itu saudara mesti jawab sendiri. Hasilnya 100 kali lipat, sebab bulannya lagi terang. Betul? Sebab ia diberkati Tuhan. Satu saja ini, tidak ada lain. Tidak berarti bahwa kita tidak usah kerja, males-malesan. Orang malas tidak diberkati sama Tuhan. Ya, tiap hari kita mesti mencanangkan apa yang kita mesti lakukan supaya hidup kita berbuah. Hasil 100 kali lipat ini sebab dia diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Gampang atau sulit?
gampang, tapi daging sudah berdiri di samping bilang sulit. Bukan cuma sulit, sulit. Iblis yang ngomong sulit, Tuhan tidak. Ya, luar biasa di sini. Ishak diberkati juga oleh Tuhan. Dan ada keistimewaan. Abraham bukan cuma diberkati, tapi ada peristiwa, yaitu waktu Abraham permisi mau tinggal di daerah Gerar, orang Filistin waktu itu melihat begitu cantik sekali Sarah, kemudian dipanggil, suruh pergi ke istana. Nah, mungkin dia mau ambil istri, sebab Abraham berkata, ini saudaraku. Zaman dulu kalau bilang ini istriku, yang ngomong dipotong, supaya istrinya bisa diambil, dikawini dan sebagainya. Ishak takut dipotong, takut dia lupa Tuhan sedikit, ya, sehingga dia mesti pakai dusta sedikit. Ya, tetapi Tuhan tidak melihat itu. Satu waktu dalam ayat 11, setelah Abraham mau, ayat 11 coba tolong bacakan. Kejadian 26 ayat yang ke 8 saja. Ini orang muda suka ini. Ayat 8. Setelah beberapa lama ia ada di sana, Ya, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja Ya. orang Filistin itu dari jendela. ini Abimelek ini mata gelap. Terus dia lihat, Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. ya bilang sekarang kena lu. Ya kenapa kamu bilang ini saudara, padahal kamu bercumbu-cumbuan dengan dia, berarti istrimu. Kamu bohong. Dia jelaskan dia, saya takut saya dibunuh nanti. Saudara, kalau tidak waktunya mati, tidak akan mati. Amin. Aminnya kok kayak melempem ya. Terus kesimpulannya begini, saya boleh baca di rumah. Tuhan bilang, kembalikan. Itu istrinya seorang nabi. Kalau kamu berani ambil istrinya dia, nyawa ganti nyawa, bukan gigi ganti gigi. Lebih berat lagi. Nyawamu, nyawanya Abraham, nyawanya Sarah, seharga nyawamu. Kamu akan mati terbunuh kalau kamu berani menjamah istrinya seorang nabi. Wah, dia bangun. Saudara, lihat, begitu rupa Tuhan berkati Ishak dan Yakub, Tuhan berkati. Dia dijaga, Tuhan jaga Ishak melalui apa? Tuhan jaga Ishak melalui rajanya. Raja, namanya rajanya itu Abimelek. Raja Abimelek, kamu jagain dia, awas. Kalau terjadi apa-apa dengan dia, kamu yang saya potong. Wah, ketakutan ini. Lihat saudara, betapa kita itu seperti bejana yang disucikan. Betapa Tuhan mengasihi kepada kita. Amin. Sampai bukan siapa itu, kalau di pagi siang siapa yang jaga di sini? Hah? Siapa yang jaga? Security. Tapi ini bukan security yang disuruh Tuhan jaga. Raja
aku ini raja loh Tuhan, kamu tidak lupa. Ya justru kamu raja, orang yang paling berkuasa. Saya titipkan Ishak dengan kekayaannya, dengan keluarganya. Kalau terjadi apa-apa dengan Ishak, kamu yang saya pegang. Luar biasa. Siapa di sini yang Tuhan ngomong begitu? Jadi dijagakan oleh Abimelek. Abimelek kerahkan semua, dia punya polisi-polisi, ya, jaga satu tenda itu. Sebab kalau terjadi apa-apa, kita semua akan mati. Allahnya orang ini Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Luar biasa. Saudara merasa aman atau tidak? Kalau dijaga seperti begitu. Aman? Ya. Sekarang ini zaman tidak aman. Pergi ke Singapura tidak aman, pergi Malaysia tidak aman, pergi Thailand tidak aman. Ya bikin neraka lebih tidak aman lagi. Pergi surga ya aman. Aman dan amin. Haleluya. Ya. Jadi saudara, sampai Ishak itu diberkati. Kenapa? Karena dia menabur. Ada orang Kristen ngomel, saya ini tidak menuai apa yang saya tabur, kok tidak ada tuaiannya. Periksa lagi, apakah Anda menabur itu dengan sungutan, dengan mengeluh. Sebab apa yang kita taburkan itu di sini itu tertuju kepada Tuhan. Ya, dan saudara akan diberkati dan tidak cuma diberkati, tapi saudara akan dibela oleh Tuhan. Luar biasa. Dibela di tempat pekerjaan. Mungkin Anda adalah orang yang percaya Tuhan Yesus. Ya, tidak perlu takut, asal jangan korupsi. Tuhan akan berkati. Nah, banyak orang-orang yang pada usia tuanya justru berbuah-buah. Contoh yang terakhir, Petrus. Beda pelayanan Petrus pada waktu dia masih muda dan pada waktu dia sudah tua. Waktu kamu masih muda, Yohanes 21 ayat 18. Pada waktu kamu masih muda, Petrus, kamu ikat pinggangmu dan kamu pergi kemana saja yang kamu suka. Kekuatanmu, keinginanmu begitu kuat. Walaupun katanya melayani aku. Tapi kedagingannya juga masih minta dilayani. Tapi nanti kalau kamu sudah jadi tua, nanti kamu akan mengulurkan tanganmu ke depan, orang lain akan mengikat dan membawa kamu ke tempat yang kamu tidak suka. Tapi justru di situ kamu akan berbuah-buah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Pada masa tuanya atau pada masa mudanya? Pada masa tuanya. Seringkali kita, tapi seharusnya kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Ya, tidak menentukan kekuatan kita sendiri. Yakub yang ketiga, Yakub itu orangnya sudah tua. Justru pada saat sudah tua itu dia dibawa oleh Yusuf pergi ke Mesir, dan di situ Firaun itu sangat menghormati kepada Yakub. Bukan pada waktu Yakub muda, tapi pada waktu Yakub sudah tua. Apa sebabnya? Sebab ada satu anak yang namanya siapa? Yusuf. Jadi orang keberapa? Orang kedua setelah Firaun. Yusuf ini membuat Mesir begitu kaya. Saya percaya kalau waktunya tiba, Tuhan akan pakai
orang Indonesia untuk memberkati Indonesia. Tidak usah panggil pendeta luar negeri. Saya tidak menghina, tidak. Tapi kita ini, negeri kita yang kacau sekarang, tidak usah takut. Sebab yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Amin. Nah, apa yang mustahil, tidak mustahil. Abraham seperti pohon yang tua, tapi buahnya, ya, di Pastori ada di muka itu dekat got jalanan ada tanaman. Tanaman itu tidak indah. Saya tidak suka, saya tidak senang melihat ke sana kemari. Saya bilang sama satpam, kamu tegur, potong saya. Anu Pak, ini buahnya banyak, katanya. Buah apa? Buah singkong atau buah apa? Buah apa namanya? Oh, serikaya. Saya hitung-hitung, waduh, lebih dari 10. Nggak jadi, ya wis, nggak usah, biar aja. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Begitu juga, biarpun saudara mau dipotong sama iblis, tidak usah takut. Kalau saudara berbuah, saudara tidak akan dipotong. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bangun berdiri semua.